dari kelas 11 IPA 2. Yang kami sadari setelah mempelajari materi ini adalah kami dapat mengetahui dan mempelajari tentang penelitian dan dapat mengetahui bahwa penelitian memiliki beberapa jenis, yaitu penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Pembelajaran yang kami dapatkan adalah penelitian menurut Keringer tahun 1986 adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Adapun jenis-jenis penelitian, yang pertama, penelitian kuantitatif. Jenis-jenis penelitian kuantitatif adalah A. Penelitian survei. Tujuan dari penelitian survei ialah bisa berguna mendapatkan informasi yang tepat dan nyata. B. Penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan berbeda. Yang kedua, penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif adalah A. Fenomenologi. Melalui penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya. B. Penelitian grounded theory. Penelitian bisa menggeneralisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan, ataupun interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti. C. Penelitian etnografi merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. D. Penelitian studi kasus. Pemahaman yang mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya. E. Penelitian naratif research. Penelitian melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan kehidupan yang kemudian disusun menjadi laporan naratif kronologis. 3. Penelitian deskriptif. Jenis-jenis penelitian deskriptif antara lain sebagai berikut. A. Penelitian tindakan. Tujuan metode penelitian ini sebagai evaluasi pada sebuah keberhasilan, manfaat atau kegunaan, sumbangan, serta kelayakan suatu program, produk atau kegiatan tertentu yang pada akhirnya bisa mendapatkan perbaikan agar hasilnya lebih baik. D. Penelitian kepustakaan. Penelitian ini membahas teori-teori yang dikaji ulang. C. Penelitian komparatif. Tujuan metode penelitian ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perkenalkan, nama saya Modesta Emerik Mandasari dari kelas 11 MIPA 2. Yang ketiga, yang kami pikirkan yaitu materi ini dapat memberikan manfaat bagi karya ilmiah kami. Materi ini tentunya menambah wawasan mengenai jenis-jenis penelitian karya ilmiah, sehingga dalam membuat karya ilmiah, kami dapat menimbang materi yang telah kami pelajari sebelum menyusun karya ilmiah kami. Materi ini memuat hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat karya ilmiah. Karena itu, dengan mempelajari materi ini, kami mendapat pengetahuan baru dan pastinya juga dapat memudahkan kami dalam membuat karya ilmiah. Yang keempat, ide pokok atau gagasan dari karya ilmiah kami yaitu melakukan pencegahan terhadap COVID-19 dengan menggunakan tanaman yang mudah didapat. Jika kita memanfaatkan sumber daya alam di sekitar, maka
kita bisa menjaga kesehatan kita dengan tidak mengeluarkan biaya yang mahal. Perkenalkan, nama saya Amelia Bernardina Lestari Lodan. Saya akan menjawab soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan judul KIR kalian yang sesuai dengan tema dan ide atau gagasan kalian. Judul karya ilmiah kami adalah Khasiat Bawang Putih dalam Mencegah COVID-19. Berdasarkan judul yang kami buat, kami akan mengkaji mengenai manfaat tanaman bawang putih untuk mencegah penularan COVID-19. Gagasan pokok kami berisi tentang menggunakan sumber daya alam di sekitar kita sebagai pencegah penularan COVID-19. Dengan menggunakan tanaman yang ada di sekitar kita, akan sangat berguna untuk mencegah COVID dengan lebih mudah. Sehingga salah satu tanaman yang kami pilih adalah bawang putih. Bawang putih memang tanaman yang mudah dijumpai dan harganya juga terjangkau. Selain itu, tentunya kandungan dalam bawang putih memang mampu mencegah penularan COVID-19. Karena itulah, kami ingin mengkaji lebih dalam dan memahami kandungan bawang putih. Nomor 6, jelaskan latar belakang dan tujuan kalian memilih judul tersebut untuk menjadi calon judul KIR kalian. Latar belakang kami memilih bawang putih sebagai penelitian karena banyak beredar berita yang menyatakan bahwa bawang putih bisa menyembuhkan COVID-19. Bawang putih memang memiliki kandungan senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Bahkan, bawang putih dipercaya dapat meningkatkan kerja sel darah putih dalam memerangi virus penyebab batuk dan pilek. Namun meskipun demikian, telah dibuktikan bahwa bawang putih tidak bisa melawan COVID-19. WHO menentang tegas pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa bawang putih memang bisa membantu menyembuhkan sakit pilek dan batuk, tapi tidak sampai dapat melawan COVID-19. Walaupun begitu, bawang putih ampuh dalam mencegah COVID. Karena itulah kandungan bawang putih harus dipelajari dengan saksama agar semakin bermanfaat untuk kita. Tujuan kami yang pertama, menambah pengetahuan mengenai tanaman yang bisa mencegah COVID. Di sekitar kita terdapat banyak tanaman herbal yang dapat mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah bawang putih yang menjadi bahan kajian kami. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang kandungan bawang putih. Kami memilih bawang putih tentunya untuk mempelajari mengenai kandungan yang terdapat dalam bawang putih, serta untuk memberikan penjelasan kepada banyak orang tentang manfaat kandungan bawang putih. Yang ketiga, menjelaskan bahwa bawang putih hanya mencegah dan bukan dapat melawan COVID-19. Beredarnya kabar yang menyatakan bahwa bawang putih dapat melawan COVID-19, kami ingin memberikan pengetahuan kepada banyak orang bahwa sebenarnya bawang putih hanya dapat mencegah dan bukan dapat melawan COVID-19. Sekian jawaban dari saya, terima kasih atas perhatiannya.